Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puja syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan berkah supaya kita bisa mengikuti kuliah hari ini. Selanjutnya, saya dan teman saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Syukron Fadili, dan yang kedua teman saya, Adi Febri, ingin menjelaskan tentang pengertian ar-rohan dan ruang lingkupnya. Dari masing-masing poin kami akan menjelaskan yang pertama pengertian ar-rohan, yang kedua dasar hukum, yang ketiga manfaat ar-rohan, dan yang keempat resiko ar-rohan, serta rukun dan ketentuan marhun. Untuk pertama dari yaitu pengertian ar-rohan sendiri akan saya jelaskan. Ar-rohan memiliki istilah bahasa Arab yaitu al-subut dan al-habs, yakni penetapan dan penahanan. Sedangkan dari istilah syara' ar-rohan adalah rohan berarti akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hal hak lalu diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Ar-rohan merupakan menahan salah satu harta milik nasabah atau yang disebut rahin sebagai barang jaminan marhun atas hutang ataupun pinjaman marhun bih. Jadi pengertiannya adalah ar-rohan sendiri memiliki arti bahwa seperti bank atau nama lainnya adalah pegadaian. Jadi ketika kita ingin meminjam uang, tetapi cara meminjamnya itu berlandaskan dengan jaminan, yakni misalnya sertifikat tanah juga bisa, lalu perhiasan, motor, BPKB, dan lain sebagainya. Pokoknya harta benda atau harta milik kita sendiri. Nah, salah satu yang wajib untuk meminjam yaitu barang tersebut adalah hak milik kita sendiri, bukan dari hak orang lain ataupun milik orang lain. Jadi itu benar-benar milik kita sendiri atau bukan atas nama orang lain. Jadi supaya dari pihak bank sendiri bisa percaya atau bisa meyakini bahwa landasan untuk meminjam itu adalah hartanya sendiri, bukan harta orang lain. Karena ketika orang tersebut meminjam pada bank tersebut, bank juga tidak mau rugi, yaitu dengan menahan sebuah aset yang dimiliki si peminjam tersebut. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum. Jadi ar-rohan sendiri tidak asal mencetuskan atau tidak ada landasan. Justru ar-rohan sendiri adalah bahasa Arab dan sudah ada pada kitab suci Al-Quran. Nah, landasan hukum dari ar-rohan sendiri yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam yang meliputi setiap sendi kehidupan. Salah satunya di dalam Al-Quran mengatur tentang pegadaian seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 atau yang saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh
yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayainya, sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahwasanya ayat tersebut secara eksplisit atau dilihat dari segi penjelasan barang tanggungan yang dipegang oleh berpiutang, dalam artian rasa tanggungan atau si yang memiliki utang tersebut harus benar-benar bertanggung jawab atau memberikan memberikan uang guna untuk melunasi atas utang yang diperolehnya. Nah, untuk yang landasan yang kedua adalah al-hadis. Selain Al-Quran, masih ada landasan hukum lainnya yang digunakan sebagai aktivitas ar-rohan, yaitu al-hadis, seperti halnya dengan hadis berikut. Aisyah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin ketiga yaitu manfaat ar-rohan. Nah, manfaat ar-rohan ini yang pertama adalah menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan pinjaman bank dan lembaga keuangan lain. Jadi nasabah biasanya itu kan agak telat dalam pembayaran. Nah, biasanya itu dia dihubungi itu agak susah. Jadi mereka itu coba untuk mensulitkan pada anggota bank untuk nagihnya, justru itu orangnya itu agak disulit. Nah, kedua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang marhun yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan lain. Ketiga, jika ar-rohan ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu sangat membantu saudara kita yang kesulitan dan terutama di daerah-daerah. Adapun manfaat dari ar-rohan lainnya yakni biaya nyatanya harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia, penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembiayaan, nasabah juga harus membayar biaya asuransi biasanya sesuai dengan secara umum. Nah, untuk poin ketiga keempat yaitu resiko ar-rohan. Adapun resiko ar-rohan sendiri yaitu yang pertama resiko tak terbayarnya utang nasabah. Nah, resikonya itu biasanya itu mereka berhenti untuk memberikan asokan atau memberikan uang untuk melunasi utang-utangnya. Untuk yang kedua, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Secara umum, gadai dikombinasikan dengan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Untuk poin terakhir yaitu rukun dan ketentuan marhun. Dalam menjalankan rohan harus memiliki beberapa aspek. Yang pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan rohin dan pihak yang menerima gadai murtahin. Objek akad berupa yang digadaikan marhun atau hutang marhun. B. Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor. Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut dan utang itu harus jelas, harus spesifik. Setelah itu ijab kabul serah terima. Pelaku harus cekap hukum dan balik.
objek yang digadaikan. Yang keempat, barang gadai marhun, barang gadai milik teman yang wajib dimiliki, dapat dijual dan ketentuan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat diterima secara spesifik. Kelima, utang marhun bih, nilai utang harus jelas, demikian tanggal jatuh temponya. 6. Ijab kabul adalah pernyataan dua eksistensi saling ridho dan rela, jadi tidak ada rasa kurang kurang terima ya. Biasanya kalau itu bukan milik kita atau biasanya itu tidak rela atau belum mau untuk mengiyakan untuk dijual. Baik, cukup sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.